Wanita itu baru saja selesai menjalani perawatan rambut gratis. Saat tidak ada yang memperhatikan, ia diam-diam mengambil 20 kotak krim penumbuh rambut dari salon. Ia pergi ke pasar dan mulai berteriak lantang mempromosikan produknya. Namun setelah berteriak cukup lama, tak seorang pun mau berhenti untuk mendengarkan. Ketika Sarah mulai merasa kecewa, seorang gadis muda menghampirinya. Ia pun langsung mulai menceritakan kisah hidupnya. Sarah dulunya adalah seorang tukang cuci pakaian. Penghasilannya sangat rendah. Bertahun-tahun mencuci pakaian dengan air keras telah membuat sebagian besar rambutnya rontok. Suaminya tidak menyukainya lagi. Mengatakan bahwa dia terlihat seperti anjing yang berpenyakit kulit. Lalu ia meninggalkannya. Saat Sarah berada di titik terendah dalam hidupnya, Annie, pemilik salon kecantikan, menolongnya. Ia menawarkan perawatan rambut gratis dengan imbalan Sarah mencuci pakaiannya. Beberapa bulan kemudian, rambut Sarah benar-benar mulai tumbuh kembali. Ia mendapatkan kembali rasa percaya dirinya, bahkan bertemu dengan suami baru. Pengalaman pribadinya menyentuh banyak orang, dan semua 20 kotak krim rambutnya terjual habis dengan cepat. Namun Sarah tidak menyimpan uang itu. Ia mengembalikan semuanya kepada Annie, berharap bisa membuktikan kemampuannya melalui hasil kerja. Tapi Annie justru marah. Ia lebih memilih mempekerjakan gadis berdarah campuran yang belum pernah berjualan daripada memberikan kesempatan kepada Sarah yang berkulit hitam. Dengan kecewa, Sarah pulang ke rumah dan memutuskan untuk membuat krim penumbuh rambutnya sendiri. Ia sangat memahami rasa sakit akibat kehilangan rambut dan ingin membantu orang lain mengatasinya juga. Tak lama kemudian, ia benar-benar berhasil. Formula buatan tangannya ternyata sangat efektif. Setiap hari banyak pelanggan datang ke tokonya. Ia akhirnya tak perlu lagi mencari nafkah dengan mencuci pakaian. Untuk menghindari persaingan, Sarah memutuskan pindah ke tempat lain. Ia mulai berkeliling dari pintu ke pintu untuk mempromosikan produknya. Namun setelah seharian penuh, tak satupun pelanggan yang tertarik. Di tempat baru, tidak ada yang mengenalnya. Ia sadar bahwa pertama-tama, orang harus tahu siapa dirinya. Jadi ia kembali ke pasar. Di sana ia berbicara lantang tentang bagaimana produknya bisa membuat hidup lebih baik dan membawa penghasilan lebih besar. Orang-orang segera berkumpul di sekelilingnya. Kemudian ia kembali menceritakan kisah hidupnya yang menyentuh hati banyak orang. Akhirnya ia juga berjanji akan memberikan perawatan rambut gratis untuk semua orang. Dengan cara inilah Sarah mulai membangun reputasinya. Bisnisnya berkembang pesat. Setiap hari rumahnya dipenuhi pelanggan. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin membangun mereknya sendiri. Ketika perusahaannya mulai tumbuh, Annie muncul kembali. Ia membuka salon baru di pusat kota dan merebut setengah pelanggan Sarah. Ia bahkan menawarkan komisi tinggi untuk menarik 5 tenaga penjual terbaik Sarah. Saat Sarah mengetahui semua itu, ia langsung berhenti bekerja dan menemui salah satu agen tersebut secara langsung. Tapi betapa terkejutnya dia ketika suaminya juga muncul di sana. Suaminya mengaku hanya datang untuk meyakinkan agen agar kembali bekerja, tetapi hati Sarah benar-benar hancur. Putrinya menyarankan agar mereka pindah ke kota lain dan memulai kembali. Tak lama kemudian Sarah dan putrinya berangkat lagi, mengandalkan reputasi baik produk mereka. Dalam beberapa tahun saja mereka meraih kesuksesan luar biasa. Krim penumbuh rambut buatannya tersebar di salon-salon di seluruh negeri. Pada tahun 1919, Sarah meninggal dunia. Namanya kemudian tercatat dalam Guinness World Records sebagai wanita pertama yang menjadi jutawan mandiri di dunia.